Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan budaya sekolah dan tata tertib sekolah. Baik, sebelum masuk dalam pengenalan budaya sekolah dan tata tertib sekolah, perkenalkan, nama Bapak adalah Muhammad Usman sebagai guru fikih di SMP ITN Al-Ikhlas. Langsung saja, di sini Pak Usman akan mengenalkan tentang apa sih budaya sekolah dan apa saja tata tertib sekolah. Baik, kalau kita lihat dari judul tadi, pengenalan budaya sekolah dan tata tertib sekolah. Jadi setiap sekolah itu punya budaya dan punya tata tertib yang harus kita kembangkan dan tata tertib yang harus kita patuhi dalam keseharian kita. Baik, di antara logo atau moto hidup yang harus kita pegang adalah next slide berikutnya adalah berubah menjadi baik. Ya, ini ada nih yang paling menarik yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ini adalah salah satu perkataan dari sahabat Nabi SAW, perkataannya Ali bin Abi Thalib. Perkataan beliau adalah, jika kau ingin memperbaiki hidup, namun bingung mau mulai dari mana, mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Next. Terus ada lagi moto yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa pada Allah. Kemudian selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Jadi selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa pada Allah, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha. Jadi kalau kita memiliki harapan, tentunya ada pemilik alam semesta ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak hanya sekedar berharap, tapi dibuktikan dengan usaha. Maka di situ akan ada jalan yang mudah untuk kita tempuh. Next. Baik. Ini budaya sekolah. Budaya sekolah itu 5S. 1. Salam. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman, kita yang harus diucapkan adalah salam, karena ini sesuai dengan perintah syariat Islam. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, karena ciri atau karakter utama seorang muslim itu adalah bagaimana ia bisa menebarkan salam dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua adalah senyum. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tabassumuka fi wajhi akhi shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah shadaqah. Maka salam dan senyum harus kita budayakan di dalam sekolah kita. Next. Kemudian sapa. Kita harus menyapa teman-teman kita yang lain, bentuk bahwa ada kepedulian, ada rasa saling kenal di antara satu sama lain. Next. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana dalam kehidupan di sekolah itu, pembelajaran di sekolah itu ada nilai yang tertanam, yaitu kesopanan. Kita ingin di setiap individu lahir menjadi orang yang memiliki etika, lahir memiliki adab dalam kesehariannya. Yang kita simpulkan itu adalah kesopanan. Kemudian santun. Nah, jadi 5S ini: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini budaya sekolah kita ya, harus kita bangun dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik. Nah, ini ada budaya sekolah yang setiap hari juga kita lakukan. Di antaranya adalah jurnal pagi. Jadi teman-teman nanti jurnal pagi setiap pagi datang jam 7 sampai jam 7.20 itu nanti ada literasi atau jurnal pagi. Teman-teman di situ bisa menceritakan kegiatan di malam hari, kemudian menceritakan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lalu. Intinya nanti ada literasi di setiap pagi. Next. Kemudian ini pembiasaan yang harus kita lakukan adalah sholat duha. Sesuai dengan moto kita tadi, bahwa di mana seorang itu kita akan memiliki harapan, pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di mana ada jalan, pasti dia akan selalu berusaha.
sholat duha di sini nih menjadi sarana untuk kita setiap hari laksanakan di sekolah, supaya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita senantiasa diaplikasikan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Tidak hanya sholat duha teman-teman, ternyata juga ada namanya tahsin tahfidz untuk memperbaiki kualitas bacaan Quran kita, dan ada yang namanya ziyadah dan murojaah. Ziyadah apa? Menambah hafalan. Murojaah apa? Mengulang kembali surat-surat yang pernah kita hafal. Kalau ziyadah itu menambah hafalan Quran kita, kalau murojaah itu mengulang kembali surat-surat yang pernah kita hafal sebelumnya. Next. Belajar formal. Jadi teman-teman juga nanti belajar tuh. Ada pembelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, pelajaran fikih, akidah akhlak, SKI, semuanya. Nanti urutannya jurnal pagi dulu, sholat duha dulu, tahsin tahfidz dulu, kemudian baru belajar formal. Lanjut lagi, kemudian ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini wajib, jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan sekolah, kita saking sibuknya sehingga lalai melupakan sholat berjamaah. Insya Allah di SMP Al-Ikhlas sholat berjamaah khususnya zuhur dan asar kita laksanakan sholat berjamaah bersama di sekolah, insya Allah, sebagai bentuk bahwa kita adalah muslim yang taat, muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan, bahwa itu tadi, kalau kita ingin memperbaiki hidup, bingung nih bagaimana cara memperbaiki hidup, harus dari mana, maka kita harus belajar bagaimana memperbaiki sholat kita, paling tidak sholat berjamaah di sekolah. Lanjut. Ada yang tidak kalah penting teman-teman. Yang tidak kalah penting adalah selesai sholat berjamaah atau sholat asar, teman-teman diwajibkan satu hari setelah sholat asar ada satu orang yang maju untuk menyampaikan kultum. Apa kultum? Kuliah 7 menit, atau teman-teman belajar menyampaikan pidato, atau teman-teman belajar menyampaikan ceramah, sehingga nantinya begitu keluar dari SMP Al-Ikhlas, teman-teman sudah bisa tampil di muka umum atau tampil di depan orang banyak dan tidak canggung lagi tentunya. Baik, next. Kita masuk dalam tata tertib SMP Al-Ikhlas. Apa tata tertib SMP Al-Ikhlas? Ini sejatinya aturan itu tercipta untuk menjadikan diri kita itu dewasa, ya. Kemudian next, bukan untuk membenci. Aturan itu diciptakan bukan untuk membenci. Tata tertib itu diciptakan bukan untuk membenci, tapi untuk memajukan kualitas diri kita. Adanya aturan itu berarti ingin meningkatkan kualitas diri kita sehingga menjadi orang yang lebih baik. Yang tadinya kita menjadi orang yang kecil menjadi orang yang besar, ya. Yang tadinya kita yang minim pengetahuan menjadi orang yang paling banyak pengetahuannya. Itu tata tertib. Ya, Allah saja memberikan aturan pada manusia. Maka di antara peraturan-peraturan sekolah itu tidak hanya peraturan yang memberikan kebencian kepada murid-muridnya, tapi peraturan yang menjaga nilai-nilai agamanya sendiri. Next. Ini teman-teman, ada jenis pelanggaran: datang terlambat, seragam tidak lengkap, seragam tidak rapi, bersikap tidak sopan terhadap guru dan karyawan, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin, menyalahgunakan fasilitas sekolah, merusak fasilitas sekolah, berbicara negatif, bising dan membuat gaduh. Kemudian ada lagi, buang sampah tidak pada tempatnya, tidak sholat berjamaah tanpa uzur syar'i. Ini biasanya yang perempuan nih, di poin ke-10, di poin ke-11 tidak sholat berjamaah tanpa uzur syar'i. Ini yang perempuan, Pak, saya nggak sholat, dia lagi halangan. Padahal sebenarnya nggak halangan. Maka di sini dinyatakan tidak uzur syar'i. Maka ingat, satu yang ingin disampaikan itu tadi, bahwa aturan ini dibuat untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita sering belajar berbohong, kita belajar berbohong di sekolah, nanti apa jadinya ketika menjadi turun di masyarakat? Apakah kita akan menjadi seorang yang berbohong? Tidak mungkin. Kata Rasulullah, umat Islam itu, orang yang beriman itu tidak mungkin berbohong. Maka inilah. Kemudian
terlambat saat berjamaah, berbicara dan bercanda di masjid, membawa handphone tanpa izin guru, tidak masuk tanpa keterangan atau bolos sekolah, rambut diwarnai atau dicat tidak rapi dan berhias wajah, membawa alat make up, khususnya perempuan yang menor-menor, nanti make upnya kita sita, ya. Make upnya kita sita. Kemudian tidur saat jam pelajaran, makan dan minum berdiri dengan tangan kiri, memakai barang olahraga tanpa izin. Ini pelanggaran, jenis pelanggarannya. Tapi ada satu jenis pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Next. Nah, ini jenis pelanggaran yang berat, berduaan dengan lawan jenis. Karena di sekolah kita nggak boleh berduaan dengan lawan jenis. Yang kedua adalah pacaran. Di sini sangat anti dengan pacaran. Nanti ketika teman-teman sudah bisa lulus S1, tidak ada istilah pacaran, ya. Tidak ada istilah pacaran. Karena di sini pacaran no, ibadah yes, ya itu ya. Kemudian merokok, ya baik untuk rokok bakar atau elektrik, itu nggak boleh. Di sini dianggap sebagai pelanggaran berat. Kemudian membawa rokok dan senjata tajam tanpa izin. Dari rumah bawa rokok, kemudian senjata tajam, itu masuk dalam pelanggaran berat. Kemudian membawa miras dan narkoba, berkelahi di lingkungan sekolah, tawuran, mengambil barang orang lain atau mencuri, melukai teman di lingkungan sekolah, membawa kendaraan bermotor. Nah ini membawa kendaraan bermotor di sini belum kita perbolehkan, karena anak SMP kalau bisa diantar oleh orang tuanya atau diantar oleh jemputan atau naik ojek, karena kita ingin memberikan pembelajaran bahwa anak SMP belum saatnya untuk berkendara menggunakan motor. Kemudian perundungan atau bullying, baik verbal maupun non-verbal, ini masuk dalam pelanggaran berat. Kemudian yang terakhir adalah ini yang sering terjadi, geng, yang sehingga menyebabkan teman-temannya gak nyaman. Jadi di sekolah nggak ada yang namanya geng, ya. Di sini kita belajar bersama, di sini kita belajar untuk saling bersosialisasi antara satu sama lain. Jadi nggak ada yang membedakan ini teman saya, ini bukan teman saya. Di sini semuanya kita berteman, ya. Maka dengan demikian dari budaya sekolah, kemudian tata tertib sekolah, tolong dipatuhi dengan baik. Jadi nggak ada lagi kita di sini semuanya sama, Pak. Dia hitam, dia putih. Nggak ada, kita di sini semua sama. Yang membedakan apa? Pertama, kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketakwaan. Itu yang membedakan. Semakin bagus kualitas kita di hadapan Allah, insya Allah di hadapan manusia pun akan semakin bagus. Jadi jangan bangga dengan kualitas diri, misalnya kita ganteng, kita cantik, tapi ketakwaannya minim. Nah, insya Allah di hadapan manusia juga minim. Tapi kalau kualitas ketakwaannya di hadapan Allah bagus, walaupun dia hitam, walaupun dia misalnya tidak terlalu cantik, tidak terlalu tampan, tapi karena ketakwaannya bagus, insya Allah mulia di hadapan manusia. Oke ya, ini penyampaian budaya sekolah dari Pak Osman dan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.